Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke, ketua kelas tolong disiapkan berdoa. Teman-teman. Baik, Ibu. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat, Ibu. Alhamdulillah ya. Oke, terlebih dahulu akan Ibu absen ya. Afifah. Iya. Henry Firmansyah. Ibu. Irma Bella. Ibu. Salwa. Hadir Ibu. Kansa. Ya, hadir semua ya. Hadir semua. Oke. Sepertinya supaya kita lebih bersemangat untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita boleh menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Kalian ingin menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Ibu. Ya, boleh. Boleh langsung dimulai saja ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, berarti semua udah siap ya buat belajar ya? Siap Bu. Ya, Bu. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar tentang apa? Membahas tentang apa? Teks sejarah Bu. Ya, baik. Afifah sepertinya sudah membuka-buka teks sejarah ya? Ya. Oke, kepada ketua kelas tolong disiapkan proyektornya ya, karena kita akan belajar menggunakan media proyektor. Baik, Ibu. Oke, terima kasih ya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Ada yang tahu apa itu teks cerita sejarah? Teks yang berisi sejarah, Bu. Iya, teks yang berisi sejarah. Ya, boleh? Nah, jadi nih, teks cerita sejarah itu adalah sebuah teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta yang berlatar belakang kejadian masa lalu, serta memiliki nilai sejarah yang disajikan dengan data serta pengetahuan yang luas dari penulisnya. Jadi cerita sejarah ini cerita atau sebuah teks yang menceritakan kejadian yang terjadi pada masa lalu atau masa lampau. Apa saja ciri-cirinya boleh dibacakan, Mbak Bella? Ya, jadi ciri-ciri teks sejarah itu ada kronologis, berbentuk recount atau cerita ulang, memiliki 6 bagian struktur teks, menggunakan konjungsi temporal, berisi fakta yang terjadi di masa lampau. Ya, bagus. Oke, sampai sini sudah paham ciri-ciri dari teks cerita sejarah? Paham Ibu. Selanjutnya, apakah ada yang tahu apa saja struktur dari teks cerita sejarah? Ada yang sudah tahu atau sudah membaca? Saya Bu. Apa? Untuk teks sejarah Ada apa yang itu ada orientasi, ada pembagi dua, kemudian peristiwa terisi dan penutup atau orientasi. Boleh di slide selanjutnya. Nah, jadi struktur teks cerita sejarah itu yang pertama ada abstrak atau ringkasan inti cerita. Yang kedua benar tadi yang disebutkan oleh Afifah, ada orientasi atau pembuka dalam cerita sejarah yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Selanjutnya ada komplikasi, yaitu tahapan menuju konflik
ringkasan itu ringkasan atau inti cerita Ibu. Ya, benar. Ringkasan atau inti cerita. Boleh dicatat ya jika ini dicatat. Oke, selanjutnya adalah tentang jenis-jenis teks sejarah. Jenis-jenis teks sejarah itu ada cerita sejarah fiksi dan cerita sejarah non fiksi. Coba boleh dibacakan yang review baca unsur apa cerita sejarah fiksi? Ya baik, cerita sejarah fiksi itu adalah cerita sejarah yang tidak nyata atau buah imajinasi dari penulisnya. Contohnya itu ada cerpen, legenda, roman, dan novel. Ya, jadi cerita sejarah fiksi itu cerita sejarah yang tidak nyata atau imajinasi dari penulisnya, seperti contohnya cerpen, ada legenda, roman, dan novel. Jadi novel itu merupakan cerita sejarah yang tidak nyata atau buah imajinasi dari penulisnya. Lalu selanjutnya ada cerita sejarah non fiksi. Nah, ini merupakan kebalikan dari cerita sejarah fiksi. Jika dalam cerita sejarah fiksi itu adalah cerita yang tidak nyata atau imajinasi dari penulisnya, cerita sejarah non fiksi itu adalah cerita sejarah yang benar-benar terjadi. Contohnya itu seperti biografi, autobiografi, cerita perjalanan, cerita sejarah. Nah, biografi ini termasuk ke dalam cerita sejarah non fiksi karena biografi itu adalah cerita yang benar-benar terjadi. Selanjutnya ada unsur-unsur teks cerita sejarah. Yang pertama ada unsur intrinsik, itu meliputi tema, tokohan, latar, alur dan plot, sudut pandang dan makna. Jadi unsur-unsur teks cerita sejarah itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Boleh dibacakan unsur intrinsik dari teks cerita sejarah apa? Ya Bu, jadi unsur intrinsik teks cerita sejarah itu ada tema, ada tokohan, dan ada latar, lalu ada alur dan plot, ada sudut pandang dan ada amanah. Iya, benar sekali. Jadi unsur intrinsik dari teks cerita sejarah itu ada tema, yaitu ini pokok sebuah cerita. Lalu ada penokohan, itu pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Ada latar atau pijakan dalam teks berupa tempat, waktu, suasana, dan lingkungan sosial budaya. Selanjutnya ada alur dan plot, yaitu serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara atau pandangan yang digunakan pengarang untuk menyebutkan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Lalu terakhir yaitu amanah adalah sesuatu yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Sampai sini paham? Paham Ibu. Selanjutnya kita lanjut ke unsur ekstrinsik dari teks cerita sejarah. Ada yang tahu apa saja unsur ekstrinsiknya? Unsur. Belum ada yang tahu ya? Oke, kita akan melihat unsur ekstrinsik dari teks cerita sejarah. Nah, jadi unsur ekstrinsik dari teks cerita sejarah itu yang pertama berupa rekaman kebesaran penguasa atau pemerintah. Yang kedua, dalam penceritaannya mengandung dua unsur, yaitu fakta dan bukan sejarah. Yang ketiga, terdapat unsur bias karena kepentingan tertentu. Yang keempat, pada cerita sejarah terdapat unsur politik, keagamaan, ekonomi, dan juga kehidupan sosial. Sampai sini sudah paham? Paham Ibu. Oke, kita sudah paham. Ibu meminta kalian untuk membuka halaman 126 pada buku cetak untuk membaca tentang salah satu teks cerita sejarah. Baik Ibu. Oke, sampai sini sudah paham ya mengenai teks cerita sejarah. Tadi kita sudah belajar mengenai unsur-unsur teks cerita sejarah, ada ciri-ciri dan macam-macam teks cerita sejarah. Oke, kalian sudah selesai membaca? Sudah Bu. Sepertinya pertemuan kali ini mencukupkan saja karena waktu kita sudah habis. Materi berikutnya akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, Bu. Ketua kelas boleh memimpin doa. Baik Ibu. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum